This computer. Ya udah ya, kedengaran recording in progress ya. Oke, teman-teman semuanya, kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya wabarakatuh. masih semangat? Semangat ya, mudah-mudahan Iya, Pak. dengan hujan yang turun pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, keberkahan kesehatan dan kita senantiasa diberikan insight-insight atau pencerahan dalam bagaimana kita menjadi seorang digipreneur gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan ya sharing dan berdiskusi sekaligus terkait dengan desain bisnis untuk menjadi calon digipreneur yang luar biasa gitu ya. Jadi kita kemarin udah unique selling point ya, udah kita bahas dan masing-masing kelompok sudah ya 6 kelompok kurang lebih ya sudah memaparkan unique selling point yang menurut kami ini cukup luar biasa ya. Nah ini teman-teman semuanya jangan lupa ya kaitannya dengan unique selling point ini merupakan suatu dasar untuk bagi kita untuk bisa menjalankan bisnis kita ya bisa mengaplikasikan bisnis kita. Jadi bukan sekedar teman-teman ya bukan sekedar teori gitu ya. Kalau dalam hal ini pemahaman kita itu harus bisa diaplikasikan sehingga kita betul-betul mendapatkan apa namanya insight yang luar biasa dari ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman semuanya ya. Eh, jadi itu mungkin apa apa namanya sebentar saya oke ini tolong sekali lagi ini udah muncul PowerPoint-nya ya kelihatan Udah Pak muncul Pak, udah kelihatan Pak. muncul ya oke 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 iya oke teman-teman semuanya kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ini tanggal 20 Desember ya di akhir tahun kita tinggal beberapa hari lagi ya ini 2024. Oh ya teman-teman minta kerjasamanya agar bisa open cam karena memang kita perlu interaksi juga ya. Kecuali memang ada hal yang urgen yang tidak bisa Anda bisa open cam ya. Oke, terima kasih. Oh, atau Fahira belum ya atau ini saya cek ya Aska ya udah mulai ada ya. Oke, semuanya open cam. Ada Gatan Azikri, ya Alhamdulillah. Alivia, ya Alivia. Gimana yang lainnya ya Zahra, Dava ya. Oke, ya. Oke mungkin lagi siap-siap ya. Ya kita langsung kepada apa namanya pembahasan terkait dengan apa itu desain bisnis untuk calon digipreneur. Ini kajian yang sangat menarik sekali karena memang sekarang ini ya sebagaimana dikatakan oleh tahu kan teman-teman semuanya Bill Gates ya pernah pernah dengar siapa itu Bill Gates ya, ya dia adalah eh, ini muka saya kelihatan kan ya oke Kelihatan. kelihatan ya Kelihatan, nggak Pak. open cam kan Kelihatan. saya ya jadi teman-teman juga harus bersinergi harus cair ya sama-sama open cam kan oke menurut Bill Gates dia pernah bilang gini teman-teman semuanya ya if your business is not on the internet gitu ya then your business will be out of business nah gitu kan teman-teman kira-kira ada yang ini nggak paham maksudnya gitu ya atau saya akan tanya kepada Fahira gimana Fahira ya atau Azka ya gimana tuh kira-kira atau teman-teman yang mau ada yang mau sharing kenapa atau bagaimana maksud dari Bill Gates dia bilang if your business is not on the internet then your business will be out of business gitu ya gimana makna yang terkandung bagaimana insight yang bisa terkandung di dalam ungkapan dari Bill Gates ada yang mau share oke okay? Oke, ada yang mau ini diskusi ya? Oke, Azra, ya, Fahira, oke,
Atau Amalia, gimana? Atau mendengar suara saya kira-kira? Mm-mm. Ya, ada yang mau ini? Silakan, silakan. Jangan takut salah karena kita sama-sama belajar ya. Oke, mungkin Azra ya. Azra gimana Azra? Silakan. Ya, ini nggak ada suara pun ya. Teman-teman, apakah mendengar suara saya? Sekali lagi saya katakan, apakah Anda benar-benar mendengar suara saya? Dengar, Pak. Ada Ya, suaranya. oke. Apa Kalau ada? begitu kita diskusi ya. Ini maksudnya apa nih kata Bill Gates? Ya, oke. Ya, oke. Eh, intinya apa itu ya? Kira-kira? Ya, jadi pada prinsipnya bahwa jika ya silakan silakan silakan. Oke. Mm-mm. Oke. Ya, saya dengarkan. Silakan silakan. Gatan Gatan. Silakan Gatan. Mm-mm. Ya, ya. Jika if your business gitu ya, jika bisnis Anda tidak tergabung, tidak mencair di dalam eh, cakupan atau scope di internet ya, maka bisnis Anda akan keluar gitu ya. Jadi maksudnya itu ini sebagai idiom gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita tidak bisa apa namanya eh, berinteraksi dengan baik di dunia bisnis di internet gitu ya, maka kita akan tertinggal segalanya ya. Jadi waktu kami juga berkunjung ke UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya, ya trennya itu seperti itu ya. Mereka merasakan bahwa ketika mereka tidak mengikuti gitu ya bisnis melalui media internet, maka yang mereka rasakan mereka stagnan gitu ya. Yang kedua, di samping stagnan itu mereka bisnisnya itu decline, tahu decline kan ya, jadi menurun gitu ya. Yang ketiga adalah yang paling penting, mereka akan kehilangan pangsa pasar. Nah, tentunya juga ini akan berakibat mereka akan kehilangan bisnis yang telah mereka rintis bertahun-tahun gitu ya teman-teman semuanya. Nah, inilah insight-nya. Jadi bukan gaya-gayaan ya kita masuk ke dunia bisnis digital itu ya, karena memang eh, ada terdapat perubahan gitu ya, what to change gitu ya. Jadi kita harus peka terhadap perubahan manusia ini, interaksinya sekarang banyaknya di mana sih gitu ya. Apakah mereka itu di warung kopi gitu ya teman-teman, atau juga mereka ya di mana, di kafe atau di mana ya. Jadi mereka itu ternyata sudah mempunyai jadwal tersendiri ya, ketika mereka terhubung dalam Instagram kan, ketika mereka juga terhubung ke dalam apa namanya TikTok ya, dan ketika mereka juga terhubung dalam Facebook. Dan kita juga harus mengerti kapan kita akan melakukan apa namanya eh, ya interaksi ya, dan juga terkait dengan hal apa elektronik, word of mouth gitu ya teman-teman semuanya. Iya tahu teman-teman, kira-kira apa itu elektronik word of mouth ya? Ada teman-teman juga ini nggak ada seorang pun ya yang mau diskusi ya teman-teman. Apakah udah siap kita mengikuti kuliah ini kan? Ya, ya Ya. gitu ya. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Bill Gates ya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi ketika kita tidak melibatkan diri di dalam bagaimana digitalisasi bisnis ini telah berjalan, ya maka apa namanya kita akan kehilangan bisnis kita gitu ya, dan kita tidak akan berharap kembali untuk bagaimana kita bisa menjalankan bisnis tanpa kita melakukan bisnis di internet gitu ya, dengan beberapa platform ya yang cukup banyak juga pilihannya. Tapi kita bagaimana cara melakukan strateginya gitu kan, ini perlu sekali untuk bisa kita perdalam dan dikuasai gitu ya. Jadi go digital ini bukan apa namanya adalah merupakan suatu pilihan pilihan strategis dan juga sangat penting untuk kita gitu ya.
Jadi di sini saya mendapatkan teman-teman saya mendapatkan data dari eh, APJI gitu ya. Apa APJI itu adalah singkatan dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia ya, yang merupakan sebuah organisasi yang mewadahi perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia gitu ya. Jadi organisasi ini sering mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan perkembangan penggunaan internet di Indonesia, termasuk juga tentang statistik penggunaan internet dan tren digital yang ada di dalamnya, serta analisis terkait dengan kebiasaan online masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu saya data ketika habis pandemi gitu ya, sekitar tahun 2021 2022 gitu ya. Jadi pertumbuhan ini luar biasa ya, sangat fantastis, terutama adanya work of home memaksa orang-orang untuk bagaimana mereka bisa berinteraksi secara digital gitu ya. Jadi pertumbuhan ini sangat fantastis. Sebelum pandemi angkanya hanya 175 gitu ya, 175 juta. Sedangkan data terbaru ya, jadi setelah pandemi gitu ya, tahun 2022 itu data selanjutnya ya. Kalau sekarang kan 2024 ya, waktu itu saya lihat bahwa pengguna internet di Indonesia ini mencapai sekitar 210 juta ya. Jadi artinya pada adanya penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia ya. Nah, bagaimana tahun 2024? Tahun 2024 ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 221,56 juta orang gitu ya, atau sekitar 79,5% ya dari total populasi. Nah, ini juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa ya, sekitar 2,67% ya dari tahun 2022 sampai 2023, ini kenaikan yang cukup signifikan gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman semuanya ini masih mendengar suara saya ya? Masih, Pak. Masih ya. Jadi kenapa sih kita harus menghadapi sekitar bisnis ini harus di dunia digital gitu, karena memang pertama hemat gitu ya. Jadi hemat dalam artian, kalau dulu ya waktu mungkin belum booming digital ya, jadi mereka itu melakukan promosi mungkin ya melalui brosur-brosur gitu kan, dan juga hal-hal lain yang memang kita belum tahu apa nanti ukuran dari mereka itu terkait dengan demografi dari customer itu gitu ya. Nah, terus juga ketepatan ketika kita ingin mempromosikan program kita itu ke usia berapa, terus umur berapa, dan ya ukuran demografinya tidak begitu jelas ya. Dan juga tentunya akan selalu bagaimana kita melakukan kegiatan pada waktu itu ketika kita tidak memakai media digital, maka kita akan tertinggal gitu ya. Jadi tiga kata kunci yaitu hemat, tepat, dan cepat gitu ya dalam menghadapi perubahan ya. Jadi perubahan saat ini ya orang mulai berubah berperilaku ya, terkait dengan apa? Ya terkait dengan gaya hidup gitu ya, tempat mereka berkumpul gitu kan, cara mereka berkomunikasi ya, cara mereka bertanya ya, ada mungkin yang tadi saya katakan elektronik ke word of mouth gitu kan, dan cara belanja mereka itu sekarang bagaimana kan gitu ya. Ya, sampai sini teman-teman aman ya, jelas ya. Aman, Nah, gitu Pak. ya. Jelas. Nah, kita harus menjadi seorang digipreneur itu harus mulai dari mana gitu ya, teman-teman semua. Ya, oke. Nah, kita harus up to date gitu ya, harus update, update dari mana gitu ya. Jadi kita harus pertama ya harus berpikir strategis. Jadi harus berpikir strategis itu kita harus jelas goal yang akan kita tuju itu gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak ya dikira-kira atau di mana, karena memang ini
yang paling penting ya dalam kita menjalankan suatu bisnis di media online ini, kita dari data yang tepat. Nah, dari data yang tepat kita mampu untuk bisa berpikir strategis, kita akan mampu melakukan inovasi, kita akan mampu untuk melakukan creativity atau kreativitas, dan kita akan ongoing improvement, terus belajar. Kita punya tim ya, tim khusus ya, karena apa namanya, dalam hal melakukan bisnis kita tidak harus ya, perlu perlu tim gitu ya, dan juga perlu akurasi data gitu ya teman-teman semuanya. Jadi siap Anda menjadi digipreneur ya teman-teman, harus siap Siap. ya. Siap, Kalau Pak. tidak Siap. kalau Siap, tidak Pak. jadi Siap. digipreneur ya kita akan, Siap. alhamdulillah siap ya. Jadi kalau kita ini jangan apa ya, harus, kalau dalam bahasa Sunda itu harus gede hati ya. Gede hati itu artinya kita harus berbesar hati, bukan berarti sombong, tetapi dalam artian kita, meskipun ya kalau ada, kita mungkin pernah dengar lagu Chrisye ya, lagu Chrisye itu ya, kalau kita melihat, oh kita kan banyak pesaing gitu ya. Nah kita juga harus bisa menegarkan diri ya. Misalkan ini kita ingat lagu Chrisye ibaratnya, misalkan ya ini kita gambarkan bagaimana customer kita di lapangan gitu ya. Jadi mereka digambarkan, mohon maaf ya saya mungkin bisa agak mengilustrasikan lagu Chrisye itu, eh, ya tapi ini Anda mindsetnya kepada customer ya. Eh, ya misalkan gini, aku tahu dia yang bisa gitu ya, menjadi seperti yang engkau minta gitu kan. Nah, namun selama gitu, napas berhembus, aku kan mencoba. Jadi maksudnya kita harus optimis meskipun oh, di samping saya kiri kanan, aduh dia udah ya banyak customer yang loyal atau apa, tapi harus kita mencoba ya, karena memang ini peluangnya sangat luar biasa. Ini kita harus jeli dalam bagaimana kita bisa mengolah data gitu, untuk bagaimana kita mempunyai attract point untuk customer kita ya. Jadi teman-teman, improve your skill. Jadi di mana gitu ya, harus saya itu harus jadi digipreneur itu harus gimana gitu kan. Oke, jadi teman-teman semuanya, yang dimaksud, kita jangan terlalu banyak berpikir terlalu jauh, tapi bagaimana kita mempunyai dasar yang kuat. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan insight-insight atau pencerahan-pencerahan bagaimana kita bisa mengembangkan apa menjadi seorang digipreneur. Jadi bagaimana ini modalnya gitu ya, modal yang harus kita menjadi seorang digipreneur yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa sadar pentingnya digital marketing gitu ya. Yang kedua kita akan sadar tentang analisa data. Jadi perlu data-data. Jadi eh, secara tidak sadar ya teman-teman semuanya, mungkin Anda semuanya eh, apa namanya, mempunyai akun Facebook kan ya. Ada yang nggak punya akun Facebook? Ya, tentunya Harus, harus. semuanya ada. Ada yang nggak Oh, pernah Pak, main, nggak punya. nggak punya. Nggak Harus, Kenapa punya. nggak punya? Nggak punya, Pak. Ya, nggak bisa mainnya. Iya, jadi rata-rata orang masuk ke dalam platform medsos itu secara tidak sadar ya, meskipun oh gratis ya, bisa nanti saya bisa berinteraksi dengan banyak orang ya gitu ya, dengan adanya login gitu kan. Ya tentunya ya bagi kita menguntungkannya, saya bisa melakukan Facebook Ads gitu, tapi secara tidak sadar mereka itu mengumpulkan data-data kita ya, ketika login juga mungkin nanti kita ada nama ada apa gitu kan. Ini mereka dijadikan suatu bisnis gitu ya. Jadi Anda harus sadar bahwa bagaimana Anda harus bisa mengumpulkan data-data yang akurat ya. Demografi ini sangat penting karena memang di Indonesia itu generasi yang apa namanya, mendominasi, baby boomer masih ada ya. Mereka ya seperti pemimpin bangsa kita ya, apa namanya, Prabowo itu sekarang Bapak Presiden kita ya termasuk baby boomers ya. Terus juga tapi kita juga harus ingat bagaimana mungkin sekarang itu ada generasi-generasi eh, apa Y gitu ya, yang mereka apa namanya, secara finansial udah mapan kan gitu ya. Berbeda dengan generasi Z gitu yang memang kelahiran
yang seusia teman-teman semuanya. Mungkin ada sebagian yang sudah bekerja ya, dan ada sebagian yang belum bekerja. Nah, ini juga analisis-analisis seperti ini sangatlah penting karena memang bagaimana mungkin kita mau apa namanya melaksanakan apa namanya pemasaran ketika kita tidak mengenal customer kita gitu ya. Jadi sedikit saya akan bahas tentang apa namanya manajemen pemasaran. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memetakan pasar kita ya. Di mana pasar itu adalah bertemunya antara pelanggan yang sudah biasa membeli barang atau calon pelanggan di dalam suatu komunitas tertentu ya, dalam suatu wadah, dalam artian tempat yang dimana mereka ada terjadinya transaksi apakah ada secara online maupun secara offline ya, transaksi bisnis di dalamnya gitu ya. Setelah itu kita harus membangun apa namanya setelah tahu kita harus membangun strategi. Jadi strategi itu bukan program-program yang harus bisa kita laksanakan. Jadi program-program apa yang akan kita tulis dari apa namanya customer kita ya dengan melakukan beberapa strategi ya atau program terkait dengan apa namanya 4P ya, kalau sekarang itu 7P. Kalau 4P itu adalah produk, promotion, place, yang 4 itu ya, yang 4 produk, place, promotion, uh, produk, place, promotion. Ada yang ingat teman-teman semuanya ya? Produk, promotion, place, um, people ya. Price. Oh ya, price ya kelihatan ya ya. Price ya, harga ya. Nah, itu menjadikan program. Apakah ketika saya apa namanya menjual produk ini kemahalan untuk segmen tertentu gitu kan. Nah, ini menjadi suatu program-program ya. Jadi dalam menyusun bagaimana strategi ini kita harus menyusun program-program. Jadi program-program itu apa sih? Nah, ini kalau yang 7P itu kan ditambah dengan physical evidence ya, people, terus yang selanjutnya proses gitu ya. Nah, jadi ada 7P. Jadi kalau sekarang itu kan kalau di 7P itu ada proses di mana proses itu merupakan apa namanya pengalaman customer gitu ya teman-teman yang sekarang kita kenal dengan apa namanya customer experience gitu ya. Jadi pengalaman customer. Jadi ketika kita menjual itu bukan hanya produknya gitu ya, tapi yang kita jual itu adalah apa namanya pengalaman customernya. Jadi mereka akan merasakan ya kenangan yang indah ya. Contohnya bukan saya misalkan jualan kopi, saya itu bukan hanya saya menjual produk kopinya, tetapi proses mereka melakukan pembeliannya itu harus kita betul-betul bagaimana mereka bisa mengingat kita gitu ya. Mereka akan kembali lagi kepada kita, tapi dengan catatan bahwa itu harus dilakukan secara smooth ya. Smooth itu bukan semut-semut kecil tapi semut halus ya, itu bahasa Inggris. Jadi harus halus di mana mereka itu kan kalau customer kita itu manja gitu ya, bukan mandi jarang tapi mereka itu artinya kalau manja itu ya jadi dia tidak mau ribet lah gitu ya. Terus juga mereka tidak mau ya berpikir terlalu jauh jadi ingin begitu aja mengalir. Jadi bagaimana kita melakukan penawaran-penawaran yang tentunya penawaran tersebut tidak membebani customer gitu ya. Jadi kalau saya tanya misalkan mana yang lebih cepat, kemasan yang cepat habis, kemasan yang 400 gram atau 200 gram gitu kan. Misalkan snack ya. Tentunya teman-teman semuanya yang cepat habis ya yang ukurannya besar karena memang ketika memang misalkan yang kemasannya kecil ya ya jadi kita mungkin berharap ya kalau misalkan asal kebeli banyak gitu ya dengan kuantitas tertentu, tetapi ketika customer terlalu banyak ya melakukan apa ya upaya-upaya yang membuat mereka mempertimbangkan lebih lanjut, tentunya ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi bisa jadi yang kemasan 400 itu bisa habis, yang kemasan yang kecilnya itu tidak habis karena mereka setelah habis satu satu bungkus itu mereka berpikir saya itu harus beli lagi atau enggak kan gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan di dalam manajemen marketing. Nah, jadi dari situ dari yang tadi mix marketing mix itu adalah program-program pemasaran gitu ya. Dan selanjutnya isi dari program pemasaran itu adalah action gitu. Action itu adalah tindakan-tindakan. Contohnya gini, misalkan tadi dalam program apa namanya proses ya dalam program
customer experience gitu ya. Jadi bagaimana mereka mempunyai kenangan, misalkan ada saya jualan kopi kenangan gitu ya. Bagaimana customer itu akan melampaui adanya kenangan-kenangan indah terhadap kopi yang saya jual itu gitu ya. Jadi kita menjual suasana gitu kan. Aktivitas apa supaya apa namanya customer bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa terkait dengan produk kita gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa melakukan suatu proses bisnis yang kuat gitu ya. Jadi di sini menjadi seorang digipreneur ini pertama kita punya suatu data gitu ya, data yang jelas tentang customer sendiri, kita punya program pemasaran yang jelas dan juga kita bisa mengaplikasikan setelah kita data yang jelas gitu ya, kita bisa mengaplikasikan terkait dengan strategi konten, terus bagaimana strategi closingnya, terus bagaimana tentang strategi optimasinya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sampai sini aman teman-teman? Masih mendengar suara saya? Masih Pak, Oke, aman. lanjut. 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 Oke. Nah, ini teman-teman bagi seorang digipreneur ya, melihat point of view tentang digital marketing ini, kita harus mempunyai alasan yang kuat gitu. Kenapa kita melakukan hal ini gitu ya. Jadi teman-teman pertama ya karena memang kita harus mempunyai kecepatan. Kalau tidak cepat sekarang ketinggalan ya. Kita harus betul-betul fokus, tidak ya meskipun pada awalnya diremehkan orang ya, tapi Anda harus fokus ya, harus mempersempit kalau apa harus menghilangkan constraint ya, harus apa ya beban ya. Jadi artinya kalau kita ingin sukses kita harus fokus pada satu titik gitu ya. Ibaratnya paku yang menancap tajam dan bisa berfungsi untuk mempererat, memperkuat suatu bangunan gitu ya. Nah, terus juga punya data yang kuat juga gitu ya, dan jangkauan yang kuat ya. Nah, terkait dengan biaya ya kita bisa sesuaikan, jangan sampai biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan yang kita akan peroleh, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan jadi brand yang luar biasa melalui digital marketing ini gitu ya. Nah, juga di sini kita harus punya mindset di mana perkembangan teknologi ini harus bisa kita sikapi dengan cermat dan tepat gitu ya. Nah, ini juga kita juga harus peka terhadap perubahan terkait dengan apa aplikasi yang cocok untuk kita pakai, platform apa yang cocok untuk bisa kita pakai, dan tentang media-media yang lainnya yang bisa kita pakai ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai digital marketer ya, sebagai digipreneur harus mempunyai cakupan terkait dengan why-nya yang kuat ya, strong why-nya gitu harus dimunculkan, dan juga kita harus bisa mempunyai strategi yang kuat terkait dengan cakupan apa yang akan kita lakukan baik secara di dunia internet maupun di media digital ya. Oke, platform-platform digital. Jadi ketika ini yang pertama adalah kita harus yang kembali lagi ya, ketika kita melihat jadi lebih mudah ya dengan adanya apa digitalisasi di segala bidang ini, adanya alat-alat semrush gitu ya. Nanti mungkin bisa Anda ini kan, semrush itu adalah untuk bagaimana kita melihat demografi customer yang akan kita tuju gitu kan. Ada juga keyword planner ya, Google My Business itu kan harus pakai keyword planner juga. Ada Uber Suggest ya, ada analysis.io, ada Google Trend gitu ya, ada Google Search. Jadi jadi kita membangun bagaimana supaya website kita bisa muncul di pertama Google gitu dalam pencarian ya. Ada juga nih teman-teman yang menarik, ada apa Populix ya. Ini ya kalau mau coba ya silakan. Ini juga ada aspek bisnisnya ya. Jadi menggunakan referral marketing ya untuk bagaimana selain mereka itu ya ada tarifnya gitu ya untuk bagaimana kita minta data gitu. Tapi itu datanya bukan data abal-abal, tapi betul-betul ini bisa membantu kita gitu ya. Jadi daripada kita bandingkan ketika kita survei lewat bensin kemana-kemana gitu kan habis berapa ratus ribu kan. Nah ini dengan ini ada juga Populix ya,
researcher.populix. Nah, ini juga ada kode referralnya gitu ya teman-teman semuanya. Ya bisa Anda lihat ya. Nah, ini contoh kemudahan-kemudahan yang ada di dunia eh, digital gitu ya teman-teman semuanya. Oke, nah jadi terkait dengan hal tersebut ya kita juga dari data ini kita bisa bangun strategi konten gitu ya. Ya jenis konten ini kan bisa ada gambar, ada video ya, ada tulisan. Nah ini bagaimana kita bisa menguasai hal-hal tersebut terkait dengan mungkin tadi di sini ada video singkat. Nah ini ada FN. Apa itu FN? Ada yang tahu nggak FN? Teman-teman? FN itu adalah singkatan dari apa ya? Baru dengar atau udah pernah dengar? Hmm? Baru udah, Pak. Baru dengar Baru ya? dengar, Pak. Kenapa Dengar, baru Pak. dengar? Ini kan udah lama sekali. Ini FN itu adalah eh, FN singkatan dari Vlog Now gitu ya, sebuah aplikasi. Jadi banyak sekali aplikasi, apalagi sekarang CapCut. Nah ini luar biasa ini, Anda harus gratis bisa di-download gitu ya teman-teman. Daripada kita ya mungkin ke Adobe itu harus beli berapa kan. Ini di-download aja. Nanti mungkin Anda bisa coba ya, ada CapCut ya. Kalau FN itu ya dia lebih kepada video yang ya video populer ya untuk membuat mengedit video pendek ya dengan mudah. Jadi FN ini dikenal sebagai platform yang user friendly dan di dalamnya adalah fitur lengkap yang cocok untuk ya pemula ya gitu ya maupun profesional ya. Jadi dalam hal ini kalau FN itu kalau yang saya tahu itu fitur untuk membuat video singkat yang di dalamnya terdapat ya kayak bagaimana kita bisa mengedit video profesional gitu ya. Bagaimana kita bisa memotong dan trimming gitu ya. Jadi merancang klip video dengan presisi gitu ya. Ada layer editingnya ya, menggabungkan teks, gambar, video dan efek-efek yang dalam satu proyek gitu ya. Nah, ini ada transisinya juga ya, ada beragam efek visual gitu ya. Jadi di sini udah lengkap sekali teman-teman terkait dengan bagaimana kita dari data itu kita manfaatkan untuk bagaimana kita membangun gitu ya, membangun strategi konten gitu ya teman-teman. Sampai sini aman teman-teman ya? Aman? Man, Pak. Ya. Man. Oke, selanjutnya oke, jadi kita dari data ini kita akan melakukan strategi optimasi. Jadi eh, begitu pentingnya. Jadi apalagi Facebook ya udah dia itu datanya udah dunia. Mungkin semua orang di dunia ini datanya ada di mereka ya. Ketika mungkin Anda akan memasarkan, saya akan memasarkan kepada usia sekian tahun dengan hobinya ini dapat mereka dapat kita minta ke Facebook gitu ya. Nah ini Romi satisfy? halo halo ada suara siapa? Pertanyaan? Ya. Oke, lanjut ya. Jadi Mami dari data ini kita akan bisa melakukan strategi optimasi ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan optimasi Google ya, optimasi sosmed ya, optimasi website gitu. Jadi intinya ya meskipun ini agak wah banyak sekali gitu, tapi ini kita harus bisa apa namanya apa ya di stabiloan gitu ya di eh, apa namanya di garis bawahi Marker. bahwa terkait dengan aktivitas digital marketing ini bagaimana kita bisa mendapatkan dan menganalisa data ya data tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membangun strategi konten gitu ya strategi optimasi dan strategi closing. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kembali lagi membangun strategi konten ya optimasi dan strategi closing. Jadi ada mungkin di sini kita kenal ya kalau kita optimasi Google ada Google AdWords. Pernah dengar Google AdWords teman-teman? Halo? belum Pak. Belum Belum, ya? Pak. Nah, coba Anda nanti dilihat slide-nya lagi nanti di rumah, di searching-searching. Jadi AdWords itu pada Google ya, yang kini dikenal sebagai apa? Google Ads gitu ya. Pernah dengar Google Ads? Pernah. Pernah ya. Pak. Jadi apa itu Pernah, Google Ads? Pak. Kira-kira apa itu ya Google Ads itu? Iklan Sebuah Google. platform periklan online ya yang memungkinkan
pengiklan untuk bisa membuat iklan yang ditampilkan ya dihasilkan jadi dari kata kunci itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan hasil pencarian Google dalam jaringan mitra Google gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi Google dengan Google Ads ini ya. Jadi mitra gitu ya. Dengan Google Ads ini kita akan dapat menargetkan audiens secara spesifik ya berdasarkan kata kunci ya atau keyword gitu ya teman-teman terkait dengan lokasi ya usia gitu kan ya teman-teman minat gitu ya. Nah itu ya. Jadi Anda siap untuk sukses menjadi digipreneur unggulan ya. Nah Siap, ini Pak. siap ya harus siap ya. Jadi dalam hal ini teman-teman ya eh, ya halo. Dalam hal ini kita harus bisa memetakan gitu ya. Jadi dalam era digital ini sebagai calon digipreneur ini ya harus bisa membuat model bisnis ya. Kemarin kita udah belajar unique selling point ya. Anda sudah mengerucut kepada objek apa yang kira-kira menarik untuk bisa kita kembangkan. Jadi jangan sampai tadi kalau ilmu yang bermanfaat itu teman-teman adalah ilmu yang setelah kita paham itu bisa kita apa namanya aplikasikan gitu ya. Nah, dalam hal ini pada kesempatan yang eh, sore ini kita akan melihat bagaimana unique selling point ini bisa memastikan ya untuk bisa kita aplikasikan. Ya. Jadi adalah karena memang ketika ingin diaplikasikan itu mungkin, aduh ini saya takut apa, takut ini ya ini harus dipetakan lah. Jadi jangan sampai istilahnya kita mempunyai suatu ide yang bagus, tetapi disayangkan tidak bisa kita ya ide tersebut hanyalah sebatas ide gitu ya. Nah, jadi salah satu alat yang dapat kita gunakan untuk merancang bisnis kita ini yang kita kenal dengan bisnis model kanvas gitu ya. Jadi bisnis model kanvas ini memungkinkan calon digipreneur ini untuk bisa mengaplikasikan ya, bisa memahami dan memvisualisasikan elemen-elemen penting dari bisnis yang akan yang akan dijalankan gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat pada apa namanya bagan ya. Di situ kita akan tahu bagaimana pemasaran online ini bisa dilakukan menggunakan internet dan platform digital itu seperti misalkan media sosial, website ya dan iklan berbayar. Ini mencakup berbagai teknik dari strategi untuk mempromosikan produk dan jasa secara digital gitunya. Ya jadi teman-teman semuanya jadi kita harus mempunyai key partners gitu ya dan juga kita harus mempunyai apa namanya key activities. Jadi aktivitas-aktivitas kunci itu harus kita terukur, jangan sampai setiap aktivitas kita itu tidak terukur gitu ya. Nah, juga kita harus mempunyai key resource. Jadi jangan sampai ini kita tidak tahu key resource yang sedang ya key resource itu adalah apa namanya resource itu kunci ya kunci-kunci bisnis kita yang terkait dengan sumber daya apa, terkait dengan teknologi apa yang harus kita miliki dan skill apa yang harus kita miliki. Ya, jadi di sini kita juga bisa mengukur tentang biaya ya, cost atau terkait dengan apa namanya pendapatan yang bisa kita inikan ya. Jadi bisa kita hasilkan dan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada customer dengan baik gitu ya. Dan juga kita bisa bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa namanya secara tepat terhadap segmen pasar kita ya. Jadi dalam hal ini teman-teman semuanya kita harus ya tentunya mempersiapkan membuat platform digital seperti apa ya terkait dengan yang digunakan untuk memasarkan secara online itu ya. Nanti apakah itu bisa Facebook, Instagram ya, LinkedIn atau Twitter ya, Google Ads ya dan yang lainnya. Jadi platform ini juga memungkinkan bisnis ini untuk bisa menjangkau audiens dengan berbagai cara. Jadi mungkin saya akan
langsung ke contoh ya. Jadi kita dalam melakukan suatu bisnis model ini ya, jadi kita harus menentukan key partnersnya ya, jadi mitra utamanya gitu ya. Jadi seorang digipreneur ini harus menentukan mitra strategis ya untuk mendukung bisnis mereka ya, bisnis digital tentunya sebagai mitra yang bisa kita dapatkan gitu, mitra utama yang harus ada ini harus kita persiapkan ya. Jadi apa namanya, berproses ya, bisnis itu dari hal bagaimana kita bisa melangkah itu harus terukur, dan ini juga akan berpengaruh terhadap nantinya optimasi apa namanya, bisnis kita gitu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita juga bisa membuat atau jadi menggunakan platform teknologi yang tepat ya. Nah, juga kita bisa ya berpartner dengan penyedia hosting. Jadi kemana kita memberi, harus 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 menyediakan hosting itu kemana ya. Jadi layanannya apakah cloud dan apa yang harus kita lakukan ya terkait dengan penyediaan bahan baku ya atau produk. Ketika kita ingin menyampaikan satu produk, produk apa yang akan kita sampaikan kepada customer, dan juga kita mungkin tentunya harus mempunyai influencer ya atau afiliasi pemasaran gitu ya. Ya, influencer itu terutama ini sangat luar biasa sekali mempengaruhi sepak terjang hubungan kita dengan customer gitu ya. Mungkin kalau di Korea itu ada artis yang Blackpink gitu ya, dengan bonekanya yang kelihatannya serem gitu ya. Mungkin ada yang tahu itu bonekanya apa? Ada yang dikomersilkan sama Blackpink itu. Ada yang tahu? Lah Bobo. Nah, lah Bobo ya. Boneka Nah, itu Taki. ya betul. Nah, Tahu itu hanya Pak. dipegang oleh influencer ya itu. Jadi saya lihat di medsos itu, di YouTube terutama, tokonya buka jam 7 tapi yang mau belinya udah ngantri sejak setengah 5 ya. Sejak adzan subuh itu udah ngantri. Nah, ini bahwa ini memang peran influencer ini sangat dibutuhkan menjadi key partner bisnis kita ya. Jadi key partner itu harus bagaimana kita pilih untuk bisa menguntungkan usaha kita ya. Kalau misalkan kita pilih misalkan apa tadi penyedia teknologinya gitu kan, bagaimana mereka bisa berkolaborasi ya. Misalkan kita mempunyai suatu karyawan yang memang bisa melakukan optimasi kecepatan tentang website kita ya, karena memang customer itu akan terperangah ketika melihat teknologi yang luar biasa ya tentang website kita. Karena kan pada akhirnya dari platform-platform medsos itu mereka itu penasaran, ingin melihat apakah ada websitenya kan gitu. Ini akan meningkatkan kepercayaan dari customer-nya. Apalagi websitenya sendiri disajikan dengan luar biasa ya, dengan optimasi kecepatan website yang luar biasa ya, dengan speed optimization-nya gitu ya. Jadi di situ kita harus juga bisa melakukan strategi supaya ketika mereka mengklik ini link yang kita, wah ini cepat ya, ini akan mengundang interaksi lebih lanjut dengan customer-nya dibandingkan dengan ketika kita melihat, aduh ini lama banget ditinggalin aja gitu kan. Jadi bagaimana kita juga bisa melakukan strategi-strategi untuk mengantisipasi kekecewaan dari customer kita ya dengan melakukan key partner. Jadi jangan sampai Anda memilih misalkan penyedia hostingnya, wah disediakan murah, tapi oh geningan kionya setelah saya langganan ke sana tuh jadi lelet gini ya. Ini jangan sampai. Jadi kita harus juga mempersiapkan partner yang yang sebetul-betulnya gitu kan, untuk bagaimana kita bisa menunjang menunjang bisnis kita ya. Ya, jadi kita juga bisa ya, artinya platform-platform gratis juga ada. Bagaimana yang bisa melambatkan apa namanya orang untuk bisa melihat website kita. Oh, kita harus bisa mengurangi ukuran gambar ya. Anda bisa searching, oh gimana, mungkin udah pernah ini ya pengalaman tentang bagaimana mengurangi ukuran gambar ya. Jadi misalkan menggunakan gambar yang efektif seperti dengan WP atau JPEG ya, atau kompres gambar ya untuk mempercepat waktu muat gitu kan. Jadi menggunakan misalkan caching implementasi yang diimplementasikan dengan browser caching gitu ya. Nah, ini juga apa, ada juga kita bisa menggunakan Minify, CSS atau JavaScript-nya yang mereka akan
terpuaskan ketika melihat website kita ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini juga key activities aktivitas utama kita ya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan dan bisa mengelola platform digital ini ya terkait dengan website ya, aplikasi media sosial ya. Jadi bagaimana juga terkait dengan pemasaran digitalnya ya, CEO-nya ya, iklan berbayarnya ya, kampanye digitalnya ya, media sosialnya, terus juga bagaimana terkait dengan penyediaan layanan pelanggan ya, analisis datanya dan untuk memahami perilaku dari pelanggan kita ya. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan pemasaran digital ini terkait dengan CEO ya. CEO itu apa? Teman-teman ada yang tahu si CEO ada pernah dengar? Ya. Jadi CEO itu teman-teman ya bagaimana kita membangun search engine optimization ya. Jadi merujuk kepada serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat sebuah situs di hasil pencarian Google gitu. Jadi secara organik ya tanpa iklan berbayar itu tujuannya adalah untuk agar situs ini memang betul-betul muncul di posisi teratas. Nah, ini juga harus praktek gitu, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, ini hanya untuk memotivasi, jadi untuk sebagai pola ya, template teman-teman untuk bisa mengembangkan karir sebagai digipreneur gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa aspek penting dalam optimasi Google ya, misalkan adanya penelitian kata kunci ya, penggunaan kata kunci di konten juga ya. Nah, ada juga one page SEO, jadi judul halaman itu ya apakah mengandung meta deskripsi ya. Jadi meta deskripsi ada, kalau Anda searching di Google ada meta, jadi ada meta itu ulasan singkat ya ketika kita searching ya ada tulisan singkat tentang bisnis kita misalkan ya. Dan juga ini kita harus juga mempunyai ilmu penggunaan heading yang tepat ya tentang tulisan-tulisan kita ya. Jadi heading 1, heading 2, heading 3 itu untuk mempermudah pembaca dari mesin pencari itu memahami hierarki dari informasi pada halaman ya. Nah, ini juga kita harus bisa menciptakan konten yang berkualitas ya. Nah, ini juga hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ini kita yang tidak the last but not least yang harus bisa kita sajikan tentang value proposition ya, proporsi nilai. Nah, ini yang sebagaimana saya sampaikan bahwa value itu sangat penting. Jadi terkait dengan marketing itu kan tujuannya menurut Philip Kotler ya teman-teman semuanya adalah bagaimana kita menciptakan suatu proses value ya yang nanti akan di-capture oleh perusahaan gitu ya, terkait ketika mereka customer kita mendapatkan value ya, kita berharap kemudian kita akan bisa meng-capture value juga dari customer ya. Jadi sangat penting sekali ya tentunya terkait dengan value. Bagaimana mereka akan trust kepada produk kita ketika kita tidak bisa memberikan value ya. Terutama value saat ini adalah terkait dengan customer experience gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa memposisikan value ini dengan benar ya, dengan melalui value proposition. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana misalkan kalau kita bangun platform digital ini tentang kemudahan aksesnya gitu ya terhadap platform digital kita yang telah kita bangun, terus juga terkait dengan produknya atau layanan yang dipersonalisasikan gitu ya. Terus juga ada harga yang kompetitif dan juga ada pengiriman cepat dan pengalaman penggunaan yang baik. Nah, ini customer experience itu sangat penting sekali ya teman-teman semuanya. Oke, terkait dengan hal tersebut ada juga terkait dengan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan atau customer relationship ya. Jadi ini terkait dengan strategi membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi pelayanan yang secara otomatis yang menggunakan chatbot. Ya, jadi jangan sampai ketika kita membangun platform digital terus kita telat dalam merespon, itu akan menimbulkan kekecewaan gitu ya. Jadi ini yang harus kita camkan. Jadi memberikan diskon misalkannya untuk pelanggan. Jadi bagaimana supaya ketika kita sudah memiliki pelanggan yang tetap, ya tentunya kita bisa melakukan program pemberian diskon. Jangan sampai pelanggan baru
baru-baru gitu kan kita melakukan program-program loyalitas. Jadi program loyalitas itu adalah bagi customer-customer tetap kita gitu ya. Nah, juga kita bangun konten interaktif di media sosial jadi harus ada engagement ya. Ketika kita sudah punya customer ya, customernya itu jangan kita biarkan ya. Nanti mereka akan lari. Jadi kita value itu harus senantiasa dikembangkan untuk menjaga hubungan baik kita dengan customer gitu ya teman-teman. Jadi selanjutnya juga ya ketika kita melakukan penjualan sekarang itu sedang tren tentang affiliate ya melalui program referensi atau afiliasi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tentunya juga bagaimana kita bisa mengoptimasi marketplace ya supaya untuk bisa meningkatkan visibilitas penjualan dan pengalaman pengguna. Ini sangat penting untuk customer relationship ini ya. Misalkan tadi mungkin Anda pernah coba Tokopedia, ya Bukalapak, Shopee, ya Lazada atau platform sejenis ya beberapa ini mungkin bisa kita optimasikan ya, supaya untuk menjaga itu jangan sampai pelanggan itu lari kepada perusahaan yang lain gitu ya. Jadi kita harus bangun lead magnet. Jadi lead magnet itu artinya adalah kita sebagai magnet untuk bisa mendatangkan customer-customer gitu ya. Untuk jadi customer yang ada akan semakin trust dan juga akan bisa menimbulkan customer-customer yang lain gitu ya, yang akan bisa menumbuhkan performa dari bisnis kita gitu ya teman-teman semuanya. Ya tentunya ini merupakan catatan tersendiri untuk kita untuk membangun customer relationship ya. Juga terkait dengan customer segmen ini kita lihat bahwa konsumen perlu kita segmentasikan untuk bagaimana kita bisa melayani customer secara optimal gitu ya. Jadi customer segmen ini adalah kelompok atau target konsumen yang menjadi fokus utama bisnis kita ya dalam konteks calon digipreneur ini bisa memahami dan membagi segmen pelanggan ini merupakan suatu langkah strategis untuk menciptakan produk atau layanan yang relevan ya. Jangan sampai ini yang ditawarkannya tidak relevan dengan bidikan pasar kita gitu ya. Jadi jenis segmen ini terkait dengan mass market itu jadi pasar massal itu mungkin gimana fokusnya gitu. Jadi ini fokusnya pada audiens yang luas dengan kebutuhan yang seragam misalkan ya. Contoh misalkan marketplace ini seperti Tokopedia ini melayani semua jenis pembeli misalkan ya. Ini kalau kita lihat secara niche market itu adalah pasar niche yang melayani kelompok kecil dengan kebutuhan khusus. Nah, itu kita harus bisa melihatnya gitu ya. Nah, kita juga harus bisa melihat segmentasi market gitu ya, pasar tersegmentasi gitu ya. Nah, ini ada diversifikasi market ya. Pasar diversifikasi ini menargetkan segmen pelanggan yang sangat berbeda gitu ya. Nah, misalkan contohnya adalah perusahaan teknologi yang menjual produk atau hardware dan software ke individu dan perusahaan gitu ya. Nah, itu ya Anda bisa kembangkan tentang customer segmen ya, segmen pelanggan gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang paling penting kita harus key resource jadi sumber daya utama itu yang bisa kita kembangkan terkait dengan platform teknologi ya terkait dengan tadi platform teknologi website itu dan pengembangannya ya aplikasi dan e-commerce-nya gitu ya yang tentunya ini perlu strategi untuk bagaimana kita bisa menciptakan apa namanya CX ya CX itu customer experience ya jadi ada tim digital marketingnya juga harus kuat ya sistem pembayaran ini yang online jadi jangan sampai Anda membuat platform gitu ya gini membuat platform tetapi di situ banyak pilihan Anda kan menggebu-gebu ya ingin menjadi digipreneur sukses katanya terus di sana itu ketika udah login customernya itu wah banyak pilihan sehingga menyebabkan customer itu bingung kira check outnya ya gitu kan sehingga nggak jadi. Nah ini yang harus kita antisipasi terkait dengan customer experience. Jadi kita harus benar-benar apa namanya mengenal customer. Jadi terkait dengan platform teknologi ini juga kita harus betul-betul paham gitu ya. Jadi di sini berkaitan dengan platform teknologi ini fondasi bisnis kita gitu ya terkait dengan bagaimana pengembangan kita ini
terkait dengan website kita yang memang website ini kan teman-teman berfungsi sebagai apa namanya etalase online yang menampilkan produk atau jasa ya. Jadi website ini juga akan memungkinkan terjadinya personalisasi ya dan profesionalisme yang tinggi gitu ya dibandingkan dengan marketplace. Karena kalau marketplace kan ya artinya udah platform yang diciptakan oleh rekan kita gitu kan. Nah, selanjutnya adanya kita bikin aplikasi e-commerce ya di mana ini akan memberikan terutama pengalaman pengguna ya. Jadi customer experience yang lebih praktis, jadi lebih cepat dan mudah diakses di peringkat seluruh apa ya ya di perangkat seluler gitu ya. Jadi adanya aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur misalkan notifikasi push gitu ya, pembayaran terintegrasi gitu kan, dan personalisasi berbagai data dari pengguna. Jadi keunggulannya itu dapat menargetkan audiens secara global, terus mempermudah pengelolaan inventarisasi dan transaksi secara otomatis ya. Nah ini terkait dengan tim digital marketing juga ini harus Anda rencanakan dari awal ya. Kalau ini di sini ada tim yang bertanggung jawab atas pemesanan dan strategi digital untuk bagaimana menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Jadi peran tim ini adalah pertama salah satu contohnya adalah membuat dan menjalankan kampanye iklan di media sosial kan gini. Terus juga adanya Google Ads misalkan, terus mengelola konten ini yang paling penting, jangan konten itu sekadar nyawe gitu kan. Nah, tidak, ini harus ada tim khusus yang mengelola fokus gitu teman-teman, mengelola konten untuk meningkatkan interaksi kita dengan di media sosial ya, dengan melakukan analisis data untuk mengukur efektivitas kampanye gitu ya. Nah, terus juga kebutuhan terkait dengan kompetensi ya, keahlian terkait dengan SEO ya, SEM ya, sosial media marketing ya, dan keterampilan-keterampilan lain yang perlu kita inikan ya. Oke, ini sebagai gambarannya seperti itu dan kita bagaimana menyampaikan saluran yang harus kita bangun terhadap customer ya. Jadi customer itu kan inginnya enak, mudah. Kalau menghubungi kita mudah. Terus kalau mereka chat responnya cepat kan gitu ya. Jadi bagaimana juga kita bisa menjangkau pelanggan itu ya bisa melalui media sosial ya, IG, TikTok atau Facebook ya, bisa marketplace ya, marketplace itu kan seperti Shopee, Tokopedia ya. Dan juga ada website resmi yang kita bangun, terus juga ada email marketing dan push notification di dalamnya ya. Jadi salah satu contoh misalkan optimasi marketplace ini untuk meningkatkan visibilitas penjualan ya dengan pengguna atau user dalam platform marketplace misalkan melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya, Lazada dan platform sejenis ya. Nah, ini terkait dengan optimasi data gitu ya. Jadi harus bisa melihat secara relevan gitu kan dengan deskriptif mengundang kata kunci yang memang relevan dengan yang kita inikan ya, tentukan dari segmentasi pasar gitu. Jadi dalam hal ini teman-teman dalam melakukan strategi itu ya tadi kita bagaimana ini kita simpulkan karena waktu sebentar lagi ya mau setengah 6. Jadi dalam hal bagaimana kita menjadi seorang digipreneur yang sukses, pertama dalam menjalankan proses pemasaran marketingnya, yang pertama dengan mengenal customer kita, setelah mengenal kita bikin strategi. Strategi itu apa sih? Strategi pemasaran tentunya ya. Jadi strategi pemasaran terkait dengan segmenting, targeting, dan positioning gitu ya. Nah, setelah kita tahu apa strateginya, maka kita implementasikan melalui bauran pemasaran yang tadi yang 7P itu ya. Ada produk, place, price, promotion itu yang 4 ditambah dengan physical evidence, people dan proses gitu ya menjadi 7P gitu kan teman-teman. Nah, itu yang harus menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana kita bisa melakukan suatu langkah-langkah penting untuk bisa menjadi seorang digipreneur yang sukses gitu ya teman-teman semuanya. Ya gitu sampai sini ada pertanyaan. Jadi
kita harus bisa juga melihat struktur biaya. Ketika kita membangun bisnis itu kan harus tahu ya biayanya kan gitu ya. Jadi bagaimana kita memperhatikan pengembangan pemeliharaan platform digital kita ya. Terus juga biaya Iya, terima pemasaran. kasih. Gimana? Halo? Ya, ada pertanyaan? Ya, tentunya ini bisa Anda pelajari tentang cost strukturnya. Terus bagaimana nanti bisa kebayang. Kalau bisnis itu kan kita harus kebayang biayanya berapa kan ya teman-teman. Dan pendapatannya juga berapa kan gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena mungkin ini agak berbeda kalau Zoom itu saya itu sendirian gitu ya. Ini teh. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini bisa saya rekam. Kita rekam, kita dengarkan bersama kembali. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Halo? Ya, Cukup. demikian mungkin pertemuan kali ini. Kalau Cukup. tidak ada pertanyaan, cukup ya. Demikian terima kasih atas kerjasamanya. Kita hampir 1 jam ya. Ini menunjukkan 58 menit lewat 36 menit ya. Nanti kita ketemu lagi nanti pas hari apa? Teman-teman hari Rabu ya di kelas ya. Oke. Ya, Minggu Pak. depan kita Oke, ketemu offline Pak. aja ya. Ini asa kurang rame nih ada Ya, yel-yelnya ya. Saya nggak karena iya, ketemu ini Pak. pada gelap Iya, semua Pak. nih dia. Ya mungkin ini waktunya untuk kita berbenah menghadapi maghrib. Ya terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu ya menjadi digipreneur yang sukses ya. Siap semuanya teman-teman siap ya. Siap, Pak. Ya, Siap. Allahu Akbar. Ya, sukses semuanya. Terima kasih. Bagi ini yang Bapak mungkin Tresna nanti ya hadir. udah dicek semuanya hadir ya. Mungkin tadi yang saya tugaskan untuk mengecek kehadiran, nanti saya akan komunikasi kembali ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat, Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Yuk mari. Yuk. Selamat sore, Bapak. Ya, sore. Chandra nuju naon? Dadah, Bapak. Yuk. Geus ucing. Saha eta Pahira? Assalamualaikum. Yuk, Ajar, waalaikumsalam. ajar. Ya. Bapak sedang apa? Ya, ayo, ayo. Leave meeting ya. Oke. Dadah, Bapak. Yuk. Dadah. Dadah Amel. Selamat tinggal. Dadah, Tresna. Bapak Tresna hadir.